Ini saya mau nunjukin kampas yang asli, yang lama, dan ini yang Brembo. Benar-benar fit nggak ya? Benar-benar cocok nggak? Oke guys, kita hari ini mau ke bengkel teman gue di daerah Depok. Kita mau ngapain sih? Kita mau ganti rotor rem di Wuling Almas gue. Kenapa mesti diganti rotor rem? Sedangkan kilometer gue masih baru 24.000. 24.000 bukan kilometer yang istilahnya tinggi lah buat mobil buatan tahun 2021 ya. Jadi kemarin gue itu ada keluhan kalau gue rem itu ban depan agak getar gitu. Itu berasa banget, di bodi berasa, di setir juga berasa. Akhirnya gue bawa lah ke salah satu bengkel yang banyak cabangnya gitu di Jakarta. Gue nggak bisa sebutin brandnya apa ya, takut disangka gue di endorse gitu kan. Nah, kata mekaniknya, Pak, ini harus diganti katanya gitu. Terus gue tanya balik, emang nggak bisa dibubut dulu? Kebetulan emang bengkel itu dia bisa bubut gitu, bubut yang nggak usah dicopot rotornya, jadi bubut di mobil langsung gitu, ada mesinnya deh. Nah, bisa Pak, ini udah kemakannya dalam katanya gitu. Wah, berarti gue mesti ganti rotor. Ya udahlah, gue mulai cari kan, gue cari-cari rotor online gitu. Ketemulah gitu kan, ketemu produk yang dia barang baru, nggak pernah dipakai, cuma lama di gudang gitu, lama di gudang, packingnya udah nggak ada ya, udah nggak terbungkus, nggak ada segelnya, tapi barangnya belum pernah dipakai. Ya udah, gue belilah karena harganya juga murah cuy. Harganya hampir berkurang setengahnya gitu kan. Nah, sekalian gue mau eksperimen nih, kampasnya gue ganti juga. Jadi ternyata Brembo itu bikin kampas rem untuk Wuling Almas gitu. Nah, gue pengen tahu nih performanya gimana. Kenapa gue ganti kampas remnya? Karena gue yakin penyebab si rotor gua kemakan itu karena kampasnya terlalu keras. Jadi sepertinya kandungan besinya itu terlalu banyak dia di dalam kampasnya, sehingga si disc brake-nya atau rotornya kalah gitu. Deh, kita sekarang menuju ke Depok. Nanti kalau udah menjelang sampai, kita sambung lagi. Oke, thank you. Oke guys, kita udah sampai di bengkel. Kita udah siap mau ganti rotor dan juga kampas rem. Mobil udah mulai mau dinaikin. Tapi sebelumnya kita saya mau kasih tahu ada apa aja sih yang udah saya sediain. Di sini saya punya rotornya di sini, ukurannya segini. Terus juga ini yang di tangan saya ada kampas Brembo yang saya beli online dari toko officialnya, tapi ini saya tidak di endorse ya. Cuman saya senang aja sih, happy bisa pasang Brembo di Almas. Sama ini apa? Ini air minum buat saya kalau haus. Nah terus apa aja yang kita dapat di paket kampas rem Brembo ini, kita buka yuk. Ya, yang pertama adalah kampas remnya. Kampas remnya ini kita dapat satu ikat ini sepasang ya, untuk kanan dan juga satu lagi yang untuk sebelah kiri sepasang. Terus ada dikasih gantungan kunci juga, gantungan kuncinya model kayak BBK gitu, cakep banget. Terus ada stiker Brembo, cakep nih.
buat ditaruh di mana, di bodi mobil. Terus ini dapat grease untuk rem ya, khusus buat rem. Jadi gemuk, bukan gemuk yang berbasis oil, tapi ini dia berbasis yang jelas untuk rem ya, mungkin water based ya. Terus ada manual book dan juga guys dikasih stiker lagi, Brembo lagi. Nah, untuk disc brake-nya gue dapat online ini, dia datangnya memang udah dibongkar begini, jadi lebih murah. Tapi walaupun begitu, ini disc brake ori. Di sini ada labelnya ya. Tuh. Ada SGMW. Ya. SGMW. Ini ori, berarti asli dari negara asalnya, China. Kita akan pasang. Kenapa gue beli ini? Karena harganya lebih murah, hampir kurang dari setengah. Oke. Gimana selanjutnya, kita lihat apakah keluhan di mobil gua bakalan hilang. Let's check it out. Kita langsung ke mekanik yang lagi mengerjakan. Dan juga akan saya kasih tutorialnya bagaimana cara membongkar disc brake dan juga memasang kampas rem. Sebetulnya ini gue bisa lakukan sendiri di rumah, tapi permasalahannya gue nggak punya dongkrak buaya. Kalau di sini dongkrak buaya dia bisa langsung ngerjain 2 ban sekaligus. Kalau di rumah gue pakai dongkrak standar, dan gue mesti ngerjain satu persatu, dan gue nggak punya jack stand karena jack stand akan membantu dan memudahkan pekerjaan. Oke guys, kita lanjut ke mobilnya. Ini kalipernya ada 2 baut. Ukuran berapa tuh mas? 12. Ukuran 12. Jadi ada baut 12 yang menghubungkan kaliper dengan mountingnya, mounting rem. Gitu. Ini mesti dibuka dulu. Itu langkah pertama. Guys, ini sekarang proses pembukaan disc brake-nya. Nah, itu yang tadi gua udah jelasin. Pakai kunci torque. Ukuran berapa nih Mas torque? Ini 30. Ukuran 30 ya. Jadi teman-teman nggak perlu beli satu set kalau mau bongkar di rumah. Beli satuan aja, ukuran 30 udah bisa. Ya. Akhirnya terlepas juga setelah tadi dikasih pelumas. Kondisi disc brake yang lama, yang dibilang mesti diganti nih. Bentar ya, gua sambil megang 2 HP ya. Bisa juga ya. Nah, masih kelihatan kan? Nah, ini kondisi disc brake yang lamanya nih, yang udah kemakan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih udah bergaris-garis, sudah dalam juga nih. Nah, ini kalau dibubut nggak recommended nih. Sebenarnya di tiap rotor itu ada angka ya, angka spesifikasi untuk thickness nih. Di sini bacaannya minimum thickness 24,0 mm. 24,0 mm tuh artinya 2,4 cm ya. Cuman kemarin gue udah bawa ke salah satu bengkel yang bisa ngebubut, dia bilang, "Pak, ini ganti aja, kita nggak berani ngebubut." Ya udah, jadi gue ganti aja. Ini mereknya juga sama ya, SGMW juga ada ininya, originalnya. Nah, jadi intinya sebetulnya rotornya disc brake-nya ini kalah sama brake pads-nya, makanya gue ganti brake pads-nya. Karena gue nggak bisa balik yang ke asli lagi, karena nanti kemakan lagi. Jadi gue coba nih, kita jajal nih Brembo nih, gimana ya setelah pemasangan. Nah, dibersihin dulu guys, itu biar nanti kita hilangin karatnya sedikit. Walaupun nggak bisa secara total kita hilangin karatnya, tapi ya mungkin kita bersihin, terus kita kasih pelumas supaya untuk nextnya kita ganti rotor nggak susah kayak tadi lagi. Dilumasin nih di bagian hubnya gitu. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ntar kalau kebanyakan dia berputar bisa kena remnya, itu malah lebih bahaya lagi.
ini proses pemasangan rotor yang baru guys. Tadi udah kepasang. Nah, balikin lagi baut yang tadi dengan kunci Torx ukuran 30. Dikencengin. Kencengnya pakai feeling aja guys ini. Ya. Kalau terlalu kenceng nanti ngelepasnya ada kemungkinan nanti bisa selek gitu. Karena toh juga nanti ban dipasang kan dia akan kencang sendiri sama baut roda ya, gitu. Jadi fungsinya adalah dia supaya melekatkan, nggak ngampleh gitu loh bahasa Jakartanya. Nah ini karena kita di bengkel dia punya impact. Kalau teman-teman di rumah nggak ada impact, ya paling nggak punya kunci momen lah, momen biar tahu torsinya berapa. Nah dikencengin tadi dengan kunci shock 15. Wah mantap. Nih guys, kalau kita lihat ya, kampas yang lamanya sebetulnya belum tipis-tipis banget, cuman ini kandungan besinya lebih banyak, jadi ngalahin disc brake ya, jadi makanya gue ganti sama yang ini. Oh cakep kan, merah, paling nggak kelihatan lah merah-merahnya dikit dari luar kan. Ini saya mau nunjukin kampas yang asli yang lama dan ini yang Brembo. Benar-benar fit nggak ya? Benar-benar cocok nggak? Kita lihat ya. Nih. Pas. Cocok banget coy. Ini yang lama, ini yang baru. Kita lihat. Tuh. Persis banget. Mantap kan tuh. Tingnya. Nah, baru ditutup kayak gitu guys. Ini kalau cara mekanik nih, masang begini nih. Kita semua bisa belajar nih di rumah ini. Nah, tadi rupanya kurang masuk pistonnya. Jadi agak harus dibekek dikit pakai obeng sampai dia masuknya nyeplosnya enak lah. Nah itu dia tuh bekek pakai obeng sampai gerak tuh, sampai gerak maju si kalipernya, pistonnya. Baru pasang sebelahnya. Nah tuh masangnya begitu tuh. Nih. Klep. Mantap. Jangan lupa kunci 12 nya di lagi. Warnanya merah merona guys, mantul, mewah dah, mewah. Kalau udah selesai pasang remnya, bannya pasang balik. Ses, dibantu kaki. Ini yang dibantu teman-teman kita dari OJT nih, on the job training. Dari sekolah mana nih? Dari Al-Hadid. 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 Hah? Al-Hadid. Al-Hadid. Iya Al-Hadid. Al-Hadid. Dari Al-Hadid. Di daerah mana tuh? Cilengsi. Cilengsi. Oh dari Cilengsi jauh-jauh ke sini nih.
mantap. Nah, pasang bautnya. Roda dengan torque wrench atau kunci momen, karena baut roda ini kekencangan juga bahaya, terlalu kendor juga, terlalu longgar juga bahaya. Nah, kita lihat nih. Wih, ada merah-merahnya cuy. Merah-merahnya kayak mobil balap. Sombong amat. Gimana Mas? Aman? Enak, gigit ini kalau Brembo. Gigit ya? Coba tak cobain. Hari udah malam guys. Part yang gue beli kemarin seperti kampas rem Brembo dengan bahan seramik dan juga rotor disc brake yang baru sudah terpasang, dan hasilnya gue puas. Problem gue solve. Problem gue adalah ketika mobil ini direm, ban depan itu atau roda depan itu bergetar sampai ke kaki, itu sudah hilang sekarang. Plus bonus, ternyata rem Brembo ini lebih gigit dan dia lebih soft gitu ya. Jadi gue ngerasain kayak ada step-stepnya gitu ngeremnya. Ya, kalau misalnya dia nggak, kalau langsung injek dalam ya langsung gigit, tapi gue dapat di sini dapat ada level-levelnya gitu. Gue mau soft braking, medium braking, hard braking, gue bisa aplikasi di sini. So far mengenai bunyi-bunyi decit gue belum dengar ya. Nanti kalau memang ada problemnya keluar lagi, gue pasti akan gue share. Gue minta dukungannya supaya kedepannya gue termotivasi untuk upload lagi. Gue akan share juga beberapa part-part yang menaikkan performa, masih seputar rem juga. Paling tidak mobil untuk harian atau touring itu enak lah gitu ya. Nggak racing-racing banget, memang partnya part racing, tapi skalanya masih untuk touring gitu. Masih yang racing tapi yang low medium lah. Oke, jangan lupa likes dan juga subscribe channel gue. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan gue akan update apa yang terjadi mungkin sekitar 3 bulan sampai 5 bulan ke depan. Thank you guys. Bless you.